mencemari sampel urin dengan gula atau dengan darah, mengganggu kondisi medis sehingga pemulihan tidak mungkin terjadi, misalnya berulang kali membuka atau mencemari luka kulit, atau tidak minum obat yang diresepkan. Kita masih membahas topik Munchausen Syndrome, suatu kumpulan gejala gangguan mental yang langka yang bisa saja ada di sekitar kita. Saya membagi pembahasan ini ke dalam 2 video. Di video pertama, saya sudah membahas mengenai pengertian, gejala, dan penyebab Munchausen Syndrome. Sedangkan di bagian kedua, saya akan membahas mengenai diagnosis atas Munchausen Syndrome dan hal-hal apa saja yang dapat dilakukan ketika Anda berhadapan dengan penyandang sindrom ini. Minggu lalu saya sudah membahas mengenai pengertian Munchausen Syndrome. Namun, jika Anda membaca sejumlah literatur, Anda mungkin menemukan istilah Munchausen Syndrome by proxy. Apakah artinya dan apa bedanya dengan Munchausen Syndrome saja? Kalau Munchausen Syndrome ditampilkan oleh si individu yang berpura-pura sakit atau mengeluhkan beragam gejala penyakit, maka sindrom Munchausen by proxy berarti individu itu dipaksa merasakan atau mengalami penyakit oleh seseorang, umumnya oleh pengasuhnya atau perawatnya. Hal ini bisa terjadi pada anak-anak, individu dengan ketunaan tertentu, atau lansia yang dilabel menderita sakit tertentu, entah itu sakit fisik atau sakit mental, padahal orang itu tidak sakit. Kondisi ini merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap anak atau lansia. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana sindrom Munchausen ini didiagnosis? Mendiagnosis Munchausen Syndrome alias sindrom Munchausen itu sangat sulit karena ketidakjujuran pihak-pihak yang terlibat. Seseorang dengan sindrom ini dapat meyakinkan dokter dengan berbagai cara. Misalnya mereka mungkin pura-pura sakit dengan gejala berlebihan, mengekspresikan gejala palsu termasuk gejala psikologis, meracuni diri dengan bahan-bahan kimia, menginfeksi diri dengan zat-zat tidak bersih, merusak tes mereka, misalnya mencemari sampel urin dengan gula atau dengan darah, mengganggu kondisi medis sehingga pemulihan tidak mungkin terjadi, misalnya berulang kali membuka atau mencemari luka kulit, atau tidak minum obat yang diresepkan, atau mengabaikan masalah medis yang sesungguhnya sampai menjadi sangat serius. Jika seorang profesional perawatan kesehatan mencurigai seseorang mungkin menderita sindrom Munchausen, mereka akan melihat catatan kesehatan orang tersebut untuk memeriksa ketidakkonsistenan antara riwayat medis yang diklaim dan yang sebenarnya. Profesional perawatan kesehatan juga dapat menjalankan tes untuk memeriksa bukti penyakit. Apakah itu ditimbulkan sendiri atau tidak, dan apakah merusak tes klinis atau tidak. Misalnya, darah orang tersebut dapat diperiksa untuk mencari jejak obat yang seharusnya tidak mereka konsumsi, tetapi yang dapat menjelaskan gejala-gejala yang sekarang. Jika dokter tidak menemukan alasan fisik untuk gejala tersebut, atau jika pola gejala fisik yang dijelaskan menunjukkan bahwa gejala itu mungkin disebabkan oleh diri sendiri, kemungkinan besar orang tersebut akan dirujuk ke psikolog atau psikiater, profesional kesehatan mental yang terlatih khusus untuk mendiagnosa atau untuk mengobati penyakit mental. Psikiater dan psikolog perlu menggunakan wawancara dan penilaian yang dirancang khusus untuk mengevaluasi seseorang dengan sindrom Munchausen. Dokter mendasarkan diagnosis mereka pada pengamatan terhadap sikap dan perilaku pasien. Seseorang dengan sindrom Munchausen berisiko mengalami banyak komplikasi, termasuk efek samping dari obat resep, bisa sampai di overdosis, komplikasi dari praktek keracunan atau melukai diri sendiri, komplikasi dari prosedur medis atau operasi, kematian bahkan karena melukai diri sendiri atau komplikasi intervensi medis lainnya. Bagaimana menangani individu dengan sindrom Munchausen? Pertama, ketika mencari pengobatan, individu dengan sindrom Munchausen seyogianya dibantu untuk mengurangi penyalahgunaan atau penggunaan sumber daya medis yang berlebihan. Individu perlu dibantu untuk menghindari prosedur diagnostik atau perawatan medis yang berbahaya dan tidak perlu, termasuk operasi, yang sering dicari dari berbagai dokter.
Kedua, setelah tujuan tercapai, penanganan perlu dilakukan untuk mengatasi masalah psikologis yang mendasari yang menyebabkan perilaku orang tersebut. Di dalam hal ini bisa digunakan psikoterapi, khususnya terapi perilaku kognitif alias CBT. Psikoanalisis juga bisa menjadi salah satu jenis psikoterapi yang dapat dicobakan untuk mengungkap dan menyelesaikan keyakinan dan motivasi bawah sadar individu dengan Munchausen syndrome. Selanjutnya yang ketiga, psikoedukasi dan terapi keluarga. Psikoedukasi keluarga juga dapat membantu anggota keluarga untuk tidak memberi penghargaan atau memperkuat perilaku pengidap gangguan tersebut. Orang dengan sindrom Munchausen yang masih berhubungan dekat dengan keluarga mereka juga dapat memperoleh manfaat dari terapi keluarga. Pengidap sindrom tersebut dan anggota keluarga dekatnya dapat mendiskusikan bagaimana pengaruhnya terhadap keluarga dan perubahan positif yang dapat mereka buat. Yang keempat, terapi kelompok. Terapi seperti ini juga dapat mengurangi perasaan terisolasi dan perasaan tidak ada yang peduli pada pengidap sindrom Munchausen. Dari berbagai literatur, ternyata tidak ada obat untuk menolong gangguan buatan seperti Munchausen syndrome. Namun obat dapat digunakan untuk menolong penyakit terkait seperti depresi atau kecemasan yang ada pada para penyandang sindrom Munchausen. Penggunaan obat-obatan harus dipantau secara hati-hati karena risiko penggunaan obat tersebut dengan cara yang berbahaya. Kelima, jika Anda memiliki gejala sindrom Munchausen, maka Anda harus menemui penyedia layanan kesehatan Anda sesegera mungkin dan bersikap jujur atas kemungkinan sindrom ini. Semakin cepat Anda mendapatkan bantuan, semakin kecil kemungkinan Anda menyakiti diri sendiri terlalu mendalam. Keenam, cobalah untuk mengurangi perawatan Anda hanya melalui satu dokter atau 2 orang yang bekerja sama secara erat, misalnya psikiater dan ahli penyakit dalam. Itu juga bisa disarankan. Lakukan persis seperti yang direkomendasikan penyedia layanan kesehatan Anda. Hadiri janji temu dan minum obat Anda. Jujurlah dengan penyedia layanan kesehatan mengenai janji temu atau rawat inap Anda. Saya selesai dengan pembahasan ini. Sampai jumpa di minggu mendatang dengan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda mengakses channel ini. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.